Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Kemudian ini mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya di sini ingin wawancara ke Budian dalam rangka saya memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana di situ modulnya yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu sebagai pemimpin di sekolah. Makasih Ibu. Iya. Kami mulai. Yang pertama, selama ini dalam memimpin, bagaimana cara Budian dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Mengidentifikasi, cara mengidentifikasi. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai pemimpin lembaga, khususnya lembaga pendidikan di sekolah dasar, yaitu khususnya SMP Rolor 1 ini, dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan cenderung kepada berdasar nilai kebenarannya, yaitu antara kasus benar dan benar. Kalau yang bujukan moral itu benar dan salah. Nah, cara mengidentifikasi yaitu yang pertama menentukan masalahnya itu, nanti kita langkah berikutnya yaitu mencari penyebab kasus dari situ, penyebabnya kita kelompokkan. Nah, mencari penyebabnya itu dengan bagaimana mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi data tentang kasus yang ada, yaitu kemudian dari bisa menentukan penyebabnya dari data-data yang ada, dari informasi itu saya mengambil langkah untuk merekomendasikan cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya itu juga berdasarkan data yang ada, yang sudah diperoleh, yang saya peroleh, kemudian subjeknya, terutama subjeknya itu siapa, objek yang menjadikan kasus itu apa. Nah, itu untuk pertimbangan rekomendasi dalam penyelesaian masalah. Nah, kemudian begini Bu, selama Budian memimpin di sini, ya, bagaimana cara Budian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar? Pengambil keputusan pada kasus yang sama-sama benar. Kalau sama-sama benar itu nanti kita berorientasi kepada prioritas. Prioritas ini adalah tingkatan kasus itu. Kalau memang dari kasus itu memang mana yang harus segera kita selesaikan, mana yang bisa tertunda dengan cara proses yang panjang. Jadi ada kasus yang harus segera, waktu singkat harus terselesaikan, bisa kasus yang bisa dengan waktu yang agak lama. Nah, itu kembali kepada mengidentifikasi kasus tadi. Jadi penentuan kasus ini darurat atau tidak darurat itu juga masuk dalam mengidentifikasi masalah tadi. Berarti urgent atau tidak? Iya. Nah, terus kemudian setelah kita memprioritaskan itu, kita mengupayakan tidak merugikan, supaya kita mengutamakan tidak merugikan dan berorientasi pada kepentingan bersama, khususnya kepentingan murid. Ya, jadi karena di sini lembaga pendidikan kita juga mengutamakan kepentingan. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang Budian terapkan dalam pengambilan keputusan? Mungkin langkah-langkahnya Budian ketika mengambil keputusan. Baiklah, tetap tadi yang pertanyaan yang pertama tadi ya, mengidentifikasi itu salah satu langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama kita mengidentifikasi kasus. Nah, dari situ kita menentukan penyebab kasus itu apa, kemudian merekomendasi cara penyelesaiannya. Nah, pastinya dalam merekomendasi cara penyelesaiannya itu
kita kan sudah bisa menentukan subjeknya dari kasus, objeknya apa yang bisa membuat kasus itu muncul. Nah, dari situ nanti kalau kita sudah menemukan kasusnya, subjek dan objeknya, itu nanti kita langkah berikutnya yaitu kita ajak sharing, kita undang atau kita ajak bicara bersama. Jadi kalau penyelesaian itu langkah yang pertama itu kita adakan seperti musyawarah, sharing ya, dengan subjek dalam kasus dan menimbulkan satu kasus. Jadi kita Jadi ada analisis gitu, kemudian kita musyawarah dengan yang bersangkutan, kemudian baru kita mengambil keputusan. Betul. Dalam mengambil keputusan itu nanti setelah kita melakukan sharing dan tetap berprioritas pada yang saya sampaikan tadi, tidak merugikan, kita prioritaskan kepentingan bersama, khususnya kepentingan murid. Di sini kalau kepentingan murid yang kita prioritaskan anak-anak, murid di sini itu bisa belajar dengan nyaman. Intinya seperti itu, tidak mengganggu kenyamanan anak. Yang pasti kembali ke murid kan ya Bu? Itu kebutuhan anak ya. Kemudian hal apa Bu yang selama ini Bu Dian anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya mungkin dari sekian banyak cara Bu Dian itu yang paling efektif itu yang seperti apa? Oh ya, dilema etika itu kan sebenarnya kasus itu jadi didasarkan dari penilaian benar dan benar ya, benar dan benar ya, itu tadi seperti langkah yang saya sampaikan tadi, kita ukur dari prioritas mana yang darurat dan mana yang tidak darurat, karena sama-sama benarnya, sama-sama harus kita memiliki penilaian kebenaran yang sama. Jadi kita utamakan mana yang dulu kita utamakan, dan kemudian selanjutnya untuk yang kalau sudah berikutnya yang kasus yang benar yang berikutnya bisa diselesaikan dengan waktu yang tetap pada konteks untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan dan tidak merugikan. Pernah nggak Bu Dian itu mengalami dilema etika? Pernah, sering. Permasalahan kasus yang terjadi itu kan tidak memandang ya, muncul itu dari faktor apa saja kan bisa muncul menjadikan kasus. Ada dan kami juga dilema ya, sangat kadang aduh ini nanti kalau kita ambil ini nanti merugikan dan itu jadi yang utama itu harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam menangani kasus dilema. Langkah bijak harus benar-benar dianalisa dengan baik kasus tersebut sehingga nanti pada saat pengambilan keputusan itu tidak merugikan dan kita tidak istilahnya tidak ketun ya, tidak sudah mengambil ya. Jadi semua ada kepentingan, jadi semua tertangani, semua kita kita perhatikan, nah jadi semua bisa berjalan. Nah, ketika Bu Dian sudah melakukan pengambilan keputusan, itu ada tantangan nggak Bu dari Bu Dian ketika mengambil keputusan pada kasus yang sama-sama benar tadi? Oh gitu. Tantangannya ya. Gini, kasus itu kan kalau khususnya di lembaga sekolah ya, kasus itu ada kasus yang terjadi di kelas, ada kasus yang terjadi di luar kelas. Nah, itu juga masuk dalam mengidentifikasi kasus tadi. Nah, kalau kasus yang di dalam kelas itu tantangannya itu harus ada pemantauan secara apa itu namanya terus-menerus. Terus-menerus pemantauan itu. Jadi baik guru kelas maupun saya itu juga harus mengadakan pemantauan terhadap kasus khususnya yang menimpa anak secara langsung. Nah ini harus pemantauan secara terus-menerus dan harus terjaga. Karena ini pengaruh dengan kenyamanan anak belajar. Namun kalau kasus yang ada di luar kelas itu, kalau di dalam kelas tantangannya itu tadi ya harus membutuhkan jadwal,
dan itu tidak harus tercatat seperti kita periksa ke dokter itu ada catatannya riwayatnya. Nah, jadi penanganannya itu harus berdasarkan dari pengamatan pertama, pengamatan kedua. Nah, tapi kalau kasus yang terjadi di luar kelas itu biasanya muncul itu latar belakangnya bermacam-macam. Kadang ada di bawah dari rumah, terus terjadi di sekolah kita. Nah, itu tantangannya pasti melibatkan dari orang luar. Kalau yang tantangannya berarti kalau kasus di luar kelas bisa orang tua, bisa masyarakat sekitar, bisa teman-teman dari berbagai kelas. Nah, itu tantangannya lebih global, lebih banyak melibatkan orang banyak. Kasusnya itu membias tidak hanya satu fokus. Jadi perlu juga menganalisanya itu juga tantangannya waktu juga sama ya waktu, namun tidak terjadwal. Jadi pada saat biasanya bersifat aktif di luar ini harus segera tertangani dan diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal khusus ngoten nggih Bu? Tidak, kalau yang kasus yang di luar kelas tidak ada jadwal khusus karena munculnya itu sewaktu-waktu. Iya, beda dengan kasus di dalam kelas itu kan itu yang ada di warga kelasnya itu. Jadi misalnya ada yang berkasus kan tetap kita pantau dengan skedul, dengan keseharian kita. Jadi untuk jadwalnya tidak ada. Kemudian ada nggak Bu ketika masalah ini harus diselesaikan di tempat ataupun besok baru bisa terselesaikan gitu? Tergantung dalam kasus itu. Kalau keterlibatan subjek yang terlibat dalam kasus itu orang banyak, tidak hanya warga sekolah saja, masyarakat, terus wali murid, terus teman kampung, teman bermain di rumah, teman itu kan kita perlu komunikasi dengan mereka. Nah, itu perlu juga berhari-hari. Nah, kendalanya ya tadi, kan waktu untuk menjumpai mereka, mungkin di sana pihak yang terlibat itu tidak ada di tempat, tidak ada di rumah, jadi intinya seperti itu. Kemudian faktor apa Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor yang memudahkan memudahkan kalau kasus di dalam kelasnya yang memudahkan itu ya yang pertama wali kelas. Itu kan Bapak Ibu wali kelas kan memiliki jabatan bimbingan konseling ya di situ kan saya terutama sebagai pemimpin lembaga ini bisa memantau anak dalam kelas itu memberikan jabatan bimbingan konseling. Walaupun sudah ditangani oleh Bapak Ibu guru kelas, wali kelasnya itu sekian tetap tidak ada perkembangan, baru kami melangkah untuk mengadakan kegiatan parenting, memanggil orang tua atau mengundang orang tua ke sekolah, kita ajak musyawarah, terus kemudian, nah itu yang sangat membantu adalah ya wali kelas dan orang tua. Tapi kalau kasus yang terjadi spontan di luar kelas itu tergantung yang terlibat, subjek yang terlibat dalam kasus itu. Yang mempermudah ya tetap warga sekolah, ketanggapan, kepedulian dari warga sekolah ini yang sangat membantu. Dalam artian begini, misalkan ada kasus melibatkan masyarakat di luar, kan dari warga sekolah itu ada yang membantu untuk menghubungkan dengan masyarakat, dengan pemerintah. Kalau saya sendiri kan tidak bisa kasus yang salah, saya perlu kerjasama dengan warga sekolah. Jadi kuncinya itu kerjasama, komunikasi dan kerjasama dengan Bapak Ibu guru di sekolah, khususnya warga sekolah. Bapak penjaga juga tidak apa-apa, kita libatkan. Itu sangat mudah, kerjasama dan komunikasi. Kemudian dari semua yang telah Budian sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang bisa Budian petik dari pengalaman ketika Budian mengambil keputusan? Pembelajaran yang bisa dipetik itu yang pertama adalah
eh, punya pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mohon maaf Pak, Ya. sebelumnya karena saya mengganggu waktu panjenengan. Ya, nggak apa-apa. Nggih. Di sini saya akan mewawancarai panjenengan dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai Ya. pemimpin di sekolah. Begitu ya Pak? Ya, insyaallah. Oke. Untuk yang pertama, selama ini dalam memimpin, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Dan saya coba ya, Bu ya, untuk menjawab. Saya ulangi lagi, bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus etika dan kasus bujukan moral. Yang selama ini kami mengidentifikasi kasus-kasus itu, yang pertama terkait dengan kasus dilema, yang jelas ini antara benar melawan benar, di mana situasi yang terjadi kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral, namun itu bertentangan dengan rasa ya. Sedangkan bujukan moral ini kita memilih di antara benar dan salah, yaitu situasi atau keadaan yang harus kita ambil keputusan antara benar dan salah. Kemudian Bapak selama Pak Wiwi di sini memimpin di Tirpidul 1 ini, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar? Jelasnya sebelum saya mengambil keputusan ini, terlebih dahulu yang kami lakukan yang pertama adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, menganalisis benar dan salahnya, dan mungkin bisa kita ambil atau membuat alternatif solusinya bagaimana. Seperti itu. Jadi ada analisis kasus terlebih dahulu ya Pak? Tentunya kita analisis kasusnya seperti apa, siapa saja yang terlibat, ya, dan kita mungkin kalau diperlukan diskusi dengan teman-teman warga sekolah, kita bisa lakukan. Langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Pak Wiwi lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, pengalaman beberapa hal dan saya dari buku-buku yang saya baca, ya, itu langkah-langkah atau prosedur yang kami ambil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengumpulkan fakta yang terjadi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, menganalisis benar dan salahnya. Yang berikutnya, membuat alternatif solusi. Berikutnya, melakukan diskusi bersama warga sekolah. Kemudian membuat keputusan, dan dari keputusan kami buat itu akan kita refleksi. Jadi ada analisis, kemudian diskusi, terus ada alternatif solusi, kemudian mengambil keputusan. Mengerti nggih Pak? Hal apa Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif, ya, kita dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat organ atau mendesak atau tidaknya kasus itu, dan baru kita melakukan untuk pengambilan alternatif solusi. Jadi dilihat dulu ya Pak, mendesak atau tidak dari kasus itu. Ya.
kasusnya itu perlu ditangani segera atau tidak. Kemudian selama ini yang menjadi tantangan Pak Wiwi ketika pengambilan keputusan pada kasus yang ada dilema etika itu seperti apa, Pak? Tantangan saya, tentunya semua keputusan itu kan mesti ada tantangan, apalagi kita menghadapi orang atau atasan yang terlibat. Tentu kita tantangannya diantaranya yaitu masalah tersebut itu memiliki nilai yang sama-sama penting, tetapi harus mana yang didahulukan. Jadi mana yang harus didahulukan karena sama-sama pentingnya, apalagi kita melibatkan orang dan ada peraturan yang harus dipenuhi. Itu tantangannya, apalagi ini terkait dengan nilai rasa, ini harus diutamakan. Jadi ada itu Pak, yang mana yang didahulukan begitu nih? Kami mendahulukan tentunya itu termasuk nilai-nilainya, kasusnya itu gimana, penting atau tidak. Kemudian untuk pengambilan keputusan ini yang didahulukan adalah nilai rasanya, nilai rasa keadilan. Kemudian di sini Bapak mempunyai jadwal tertentu atau tata cara ketika penyelesaian kasus dilema itu napa mboten? Kita melihat kasusnya. Kita lihat kasusnya. Jadi ketika kasusnya ringan bisa kita diselesaikan bisa sekarang langsung ya Pak? Pada saat itu. Kalau memang kasusnya berat ya kita paling tidak ada beberapa tahap atau langkah-langkah yang harus kami lakukan. Kemudian faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan, tentunya kami tidak sendiri, artinya kami harus mencari masukan-masukan dari teman-teman guru, teman-teman sekolah yang bisa kami gunakan untuk sebagai alternatif solusi. Jadi ada diskusi bersama teman sekolah kasus itu kita cari diskusi dulu dengan teman-teman yang ada. Kemudian pernah mboten Bapak mengalami dilema etika ketika berada di sekolah di sini, Pak? Ya tentu mesti ada. Contohnya mungkin bisa disampaikan, Pak? Contohnya ketika dari seorang guru mungkin ada kesibukan di rumah karena ada kepentingan yang mendadak sehingga tidak masuk sekolah begitu, dan akhirnya tentu kami harus mengambil keputusan sehingga mungkin kami bisa minta bantuan kepada teman-teman guru yang lain untuk membantu. Jadi ada dilema antara harusnya mengajar, kemudian juga kasihan ketika tidak diberi izin, ngoten nggih Pak. Kemudian dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak Wiwi tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Wiwi petik dari pengalaman ketika selama ini Bapak mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengalaman saya yang saya ambil dari dilema etika itu perlu kami harus menganalisis kasus yang ada dan perlu pertimbangan agar tercipta keputusan yang bijak dan baik. Jadi ada analisis, kemudian pertimbangannya itu harus benar-benar matang. Kita harus betul-betul matang
dari kasus itu, kita harus betul-betul mencari fakta-fakta yang benar sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak salah. Jadi semua diuntungkan mengatur Ya, Oke Bapak, terima kasih atas kesediaan waktu dan juga Ya, sama-sama. Bapak sudah bersedia saya wawancarai. Sama-sama, ya. Oke, terima kasih banyak Ya, sudah mengganggu mudah-mudahan waktunya. bermanfaat. Oke, amin. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi